Oke, selamat pagi semangat teman-teman dan Ibu. Selamat pagi. Baik, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita, alangkah baiknya kita bersyukur kepada Tuhan. Marilah kita berdoa, kita hening sejenak. Kita angkat nama kepada Kristus dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Kita akan memasuki kegiatan inti kita, tapi sebelumnya ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertemuan kita hari ini. Ya. Yang pertama, kita hari ini akan melakukan perkuliahan dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning ya. Jadi nanti Ibu ajukan ada kasus nyata yang sekarang sedang booming ya. Siapa yang tidak tahu kasusnya Baradae? Ya kebetulan di sini juga ada yang fans ya sama Baradae ya. Ada beberapa dari Anda mungkin sangat mengikuti kisahnya Baradae. Jadi kita lihat sejenak tentang kasus dari Baradae yang nantinya akan kita ulas dalam kegiatan kelompok. Silakan langsung. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Replik di penuntut umum atas pledoi terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dan tim penasihat hukumnya dalam perkara pidana nomor PDN 23 dari DKTSL dari 10/2022. Majelis Hakim yang kami hormati, tim penasihat hukum dan para penuntut sidang yang kami hormati, dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas taufik hidayah dan ridhonya kita telah dapat melaksanakan persidangan perkara ini dengan tertib, lancar dan aman sampai pada Mungkin dari Anda ada yang sudah memiliki bayangan tentang kasus ini ya. Ada yang juga mengikuti dari awal hingga akhir, bahkan sampai live di YouTube mencapai 70.000. Chatnya juga yang kebanyakan emak-emak ya. Nggak tahu di sini ada yang kuku-kuku nggak yang ikut ya. Tapi kebanyakan banyak yang mendukung dari sikap Baradae. Nah ini nanti yang akan kita bahas dalam kegiatan inti, dalam kegiatan berkelompok ya. Kita hari ini akan mempelajari sekali lagi tentang analisa sosial ya. Analisa sosial tentunya Anda yang dari jurusan IPS itu pernah melakukan analisa sosial. Siapa yang dari jurusan IPS? Angkat tangan. Yang tinggi ya. Oke, rupanya banyak ya. Ada yang sudah pernah melakukan analisa sosial? Studi kasus? Pernah ya? Jadi ada sedikit gambaran ya tentang analisa sosial yang nantinya akan digunakan dalam katekese umat. Untuk memahami satu kasus, kita memerlukan pemahaman secara holistik dari keseluruhan aspek supaya tidak berat sebelah. Jangan hanya karena kita melihat sosok, kemudian kita menaruh hati tanpa melihat hal-hal yang lain ya. Itu fungsi dari analisa sosial. Tetapi menarik juga kasus dari Baradae sehingga umat Indonesia, rakyat Indonesia ya, umat Indonesia juga itu memahami dan belajar kembali tentang hukum ya. Fenomena-fenomena ini akan kita tangkap yang nantinya akan kita bawa dalam katekese umat. Untuk apa pembelajaran kita hari ini? Tentunya nantinya dari analisa sosial Anda akan menjadikan itu sebagai bahan untuk katekese umat. Bagaimana dengan praktek yang kemarin? Ada yang sudah mengambil model dari Sotarkai atau Ansos? Sudah ya. Nah, apakah Anda menggunakan analisa sosial? Menggunakan. Tapi dengan pemahaman terbatas ya. Hari ini kita akan mempelajari. Nah, itulah gunanya Anda praktek dulu, baru kemudian mempelajari supaya ilmu yang hari ini menjadi milik Anda. Ya. Hari ini kita akan mempelajari dari mengamati video, kemudian nanti Anda akan disajikan artikel, kemudian juga melakukan investigasi serta diskusi, sehingga Anda mampu mengaitkan struktur sosial dan analisa sosial dengan katekese umat dengan baik, sehingga dapat berpikir kritis
dan sistematis. Indikator yang mau dicapai dalam perkuliahan ini, pertemuan hari ini adalah memecahkan masalah sosial dengan teknik analisa sosial, kemudian mengkritik kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, serta merekomendasikan ajaran gereja dan kitab suci yang sesuai untuk menjawab permasalahan sosial. Ya, tentunya kita kemarin sudah melihat video ini ya. Anda mengikuti dulu ya dari awal hingga akhir. Ya. Nah, Anda sudah melihat ini. Tentunya ada kutipan-kutipan kitab suci yang diajukan oleh Eli. Yes. Nah, itu contohnya ya. Sehingga nanti Anda bisa mengajukan, oh ini ajaran gereja yang sesuai, ini ajaran kitab suci yang sesuai. Baik, kita akan segera masuk. Silahkan Anda membentuk kelompok, dibagi menjadi 2 kelompok saja ya. Oke, silahkan Anda membentuk 2 kelompok. Kalian sudah ada dalam kelompok dan sudah memegang LKPD dan juga artikel? Sudah. Yuk kita coba untuk menganalisa. Yang pertama, silakan Anda membaca artikel tersebut dengan seksama dan kemudian ikuti langkah-langkah yang ada di LKPD untuk menganalisa. Kita akan menganalisa tentang kasus sidang pledoi Barada E, ya, bagaimana ia membela diri sebagai justice kolaborator. Kalau Anda membaca sekilas, bagaimana pandangan kalian tentang perjuangan dan kejujuran Baradae dalam menegakkan kebenaran? Silakan angkat tangan. Saya dulu. Oke, silakan. Wanita dulu ya, boleh ya penampilan? Oke, silakan. Sebagai fans garis terdepan Baradae. Pandangan saya menurut itu kasus Baradae ini, saya merasa sedih karena di sini dia sudah mengatakan sejujur-jujurnya, tetapi di sini dia masih dituntut hukuman selama 12 tahun, sedangkan istrinya Pak Sambo cuma dituntut 8 tahun dan Pak Sambo cuma dihukum, hukumannya itu jatuhannya seumur hidup. Seharusnya Baradae ini kan masih ada pertimbangan lagi karena dia sudah mengatakan sejujur-jujurnya tentang kasus ini. Tetapi masih dihukum 12 tahun. Iya. Lumayan, nanti takutnya keburu tua ya. Oke. Selanjutnya. Baik, dari saya sendiri jujur kasihan dengan keberadaan kasus yang dialami Baradae. Meskipun hukum memang tetap berlaku karena apapun yang telah dilakukan oleh Baradae ini sangat menghilangkan nyawa seorang, jadi hukuman diberikan pada Baradae oleh kejaksaan ini tidak setimpal dan tidak sesuai dengan sudah memberikan kejujuran dalam kejaksaan dan hukum, tetapi keluarga dari Sambo ini malah diberikan hukum hanya 8 tahun. Menurut saya sangat kecewa dengan keadilan yang diberikan oleh kejaksaan Baradae. Sekian. Sama-sama. Terima kasih. Tepuk tangan untuk semuanya. Mungkin apa yang menjadi pandangan dari kita itu juga mewakili pikiran dan pandangan orang di Indonesia ya. Kalau kita ingat di awal, kita mencari-cari sosok Baradae yang menjadi pelaku penembakan. Bahkan orang-orang banyak berpikir siapa sih Baradae ini sehingga seperti diistimewakan. Ketika ia memutuskan menjadi justice kolaborator, ini betul-betul membuka, menguak fakta betapa dahsyatnya kejahatan
BC itu akan menerima hukuman yang berat, sedangkan Baradae bisa lebih ringan, ternyata terbalik. Nah, inilah yang di halaman 2 itu yang harus Anda isi. Apa masalahnya? Ya, apa masalahnya? Itu diisi ya. Kemudian yang kedua, ya, apa akar permasalahan? Jadi kalau akar permasalahan itu berbeda dengan masalah, ya. Kalau masalah misalnya anak-anak datang terlambat ibadah, masalahnya apa? Ya, masalahnya terlambat karena macet, takut kesiangan, hujan, terus mager, terus malas, apalagi masih ada kawan di kelas ya nggak kosong. Nah, ini yang dimaksud dengan penyebab atau masalahnya. Kemudian kalau akar permasalahan ada yang menyebabkan semuanya. Kira-kira kalau orang rajin, meskipun hujan, meskipun badai, dia datang nggak? Kayak cowok yang baru jatuh cinta kan? Gunung tinggi pun akan kudayi, lautan luas akan sesaji. Kemudian apa lagi? Samudra yang dalam akan kuselami kuarungi. Tapi asal nggak hujan gitu kan? Sama aja ya alasannya. Itu kalau kita ada kemauan, pasti di situ ada jalan. Tapi kalau alasan bangun kesiangan dan sebagainya, itu kira-kira karena apa? Satu sifat. Apa kira-kira? Malas. Itulah yang dinamakan akar permasalahan. Jadi hal itu yang menyebabkan semua masalah terjadi. Nah, nanti Anda diskusikan bersama dalam kelompok. Ini ada fakta, ada masalah. Masalahnya apa kira-kira? Tadi Baradae itu masalahnya apa? Ya, masalahnya pembunuhan dan sebagainya ya. Kemudian Anda cari akar permasalahannya dari artikel yang Anda baca itu apa? Yang menyebabkan Baradae dan Indonesia mengalami ketidakpercayaan terhadap proses hukum. Cari akar permasalahan. Setelah akar permasalahan ditemukan, maka kalau dalam katekese umat Anda praktek mencari tema kan? Nah, misalnya temanya apa? Keadilan, kebenaran, kejujuran. Nanti diskusikan dalam kelompok ya. Misalnya saya pilihnya kejujuran. Nah, baru kemudian bisa kita cari apa kata ajaran gereja. Ajaran gereja bisa dilihat dari KDK, bisa dilihat dari dokumen-dokumen pengajaran, atau bisa dilihat pelajaran agama Anda dulu ya, Gaudium et Spes atau apa bisa, ya. Kemudian nanti dicari di mana itu tertulis dalam kitab suci. Silakan bisa dikerjakan kira-kira. Bisa. Oke, kita kerjakan dalam waktu 20 menit mulai dari sekarang. Selamat bekerja. Ya. Maksud dari dalam ayat kitab suci tersebut gimana? Mazmur 34 itu berbicara tentang perlindungan Tuhan. Jadi ada dua mazmur perlindungan Tuhan, Mazmur 34
Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 akan membaca diskusi kami. Yang pertama itu apa permasalahannya? Di sini ada 2. Yang pertama itu pembunuhan berencana terhadap Yosua. Yang kedua sebuah keberanian untuk jujur tidak dihargai. Yang kedua apa akar permasalahannya? Di sini ada 2 juga. Yang pertama kesalahpahaman pembunuhan, kesalahpahaman membawa petaka. Yang kedua fitnah membawa kematian. Oke, terima kasih. Kita tepuk tangan untuk silakan kembali. Mengerjakan dengan baik sesuai dengan alur dari LKPD. Saya mau bertanya, apakah dengan LKPD yang sudah Ibu susun itu Anda terbantu untuk melakukan analisa sosial? Terbantu ya. Mungkin kalau Ibu ngomong begini Anda tidak punya bayangan, tetapi ketika dituntun Anda yang karakternya belajar ke visual, Anda mampu untuk membayangkan. Kemudian tadi juga ada diskusi ya antar teman ataupun yang bertanya pada Ibu. Oke, sekarang pertanyaan dari saya, karena Anda tidak ada yang bertanya kan ya, paham semua nampaknya tentang analisa sosial ya. Oke, paham. Analisa sosial selalu dilaksanakan untuk melihat, menilai masalah yang berkaitan dengan kasus, analisa kasus sosial ya. Namanya juga analisa sosial ya. Katekese umat, kalau Anda ingat, katekese umat selalu berpijak dari masalah kontekstual yang dialami oleh umat. Tentunya masalah kontekstual umat tidak lepas dari masalah sosial ya. Tidak lepas dari masalah sosial. Oleh karena itu, untuk memberi pemahaman kepada umat supaya umat dewasa dalam iman juga, kita perlu mengajarkan tentang analisa sosial ya. Sehingga nanti umat bisa paham ya. Jangan seperti ibu-ibu nonton sinetron ya. Apalagi ketika Andi mati kan. Ada yang nangis seharian ya. Kalau yang baik itu dikalahkan, ada yang marah-marah di depan TV. Jangan sampai seperti itu. Kalau kita melakukan analisa sosial, itu tidak sampai marah-marah sendiri ya, karena kita melakukan penglihatan yang secara menyeluruh ya. Bagus. Oke, untuk permasalahan yang perlu kita nilai secara sosial, tentunya ini harus menyangkut banyak orang. Ya, pertanyaannya, siapa yang bisa melakukan analisa sosial? Siapakah yang harus melakukan analisa sosial? Semua orang ya. Inilah kita harus mengedukasi umat kita, masyarakat kita, supaya dalam melihat satu kasus itu kita harus secara holistik. Ya. Oke, mungkin sampai sini ada pertanyaan untuk lebih memahami. Tidak ada ya. Dari materi yang Ibu berikan di LKPD tersebut ya, juga analisa yang sudah Anda lakukan bersama kelompok. Ibu mau tahu nih, adakah kesimpulan dari pertemuan kita yang bisa Anda ambil? Ada ya? Nah, tadi di lembar itu terakhir ada kesimpulan. Ya, kesimpulan yang bisa Anda susun. Silahkan, ada yang mau mengutarakan kesimpulan kita hari ini apa? Siapa yang mau? Oke, siapa? Oke. Kita dengarkan bersama-sama ya. Oke. Lantang suara. Terima kasih Bu atas kesempatannya yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami, itu kelompok 2, di mana kesimpulan yang saya ambil itu yang poin yang pertama, masalah yang nampak selalu merupakan kebenaran. Dan yang poin yang kedua di sini, analisis sosial diperlukan untuk mencari kebenaran dari masalah kompleks. Dan yang poin yang ketiga sini saya ambil
kesimpulannya yaitu analisis sosial diperlukan untuk mendeskripsi masalah secara holistik. Dan poin yang berikutnya sini saya ngambil kesimpulan juga dari kelompok kami itu menganalisis sosial cocok dipakai untuk katekesi umat. Yang poin berikutnya kesimpulan juga yang kami ambil di sini analisis sosial membentuk kita untuk mencari ajaran gereja sebagai jawaban atas masalah sosial. Kesimpulan yang terakhir sesuai dengan diskusi di kelompok kami itu analisis sosial membantu kita untuk menemukan teks kitab suci yang mendekat dengan pengalaman sosial. Mungkin sekian dari kelompok kami Bu untuk kesimpulannya dan terima kasih. Baik, kita tepuk tangan. Tadi Yohanes sudah mengemukakan tentang kesimpulan kita hari ini. Setuju ya kita ya tentang kesimpulan yang diambil oleh Yohanes? Setuju. Baik. Hari ini kita telah mengalami pembelajaran tentang analisa sosial. Kita sudah melihat tentang ajaran gereja dan juga kitab suci tentang kasus Baradae yang mengalami ketidakadilan karena dia sudah memperjuangkan keadilan. Ya. Bahwa pelajaran yang bisa kita dapat adalah bahwa untuk menegakkan kerajaan Allah dengan salah satu nilainya saja yaitu kebenaran di dunia ini mudah atau sulit? Sulit ya, sesulit melupakan Rehan. Ya. Jadi memang menegakkan kerajaan Allah di dunia itu tantangannya sangat besar. Bahkan Yesus pun berani mati di kayu salib ya, demi kebenaran. Dan sekarang terjadi di Baradae. Tetapi semoga kita semua tidak larut dalam ketakutan, tetap berjuang dan berpegang pada kebenaran. Oke, hari ini mata kuliah kita, mata kuliah katekese umat cukup sampai di sini ya. Ada yang mau dilanjutkan sampai pagi? Ya, karena kita pengalaman kita hari ini sungguh luar biasa dan saya lihat Anda antusias ya. Walaupun kita